jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu. Ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu,
Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur karena pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh datang berbakti beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih online, tapi biarlah kita boleh mengingatkan hati kita untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan saat mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapa, aku mau datang kepadamu, ke dalam hadirat-Mu kami mau datang menyembah. Bapa-Ku Bapa-Ku datang menyembah-Mu. Ku percaya Kau ada lagi. Kau percaya Kau ada bagi kami semua. Bapa-Ku datang. Bapa-Ku cemas
perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita masuk dalam doa. Sungguh Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang setia menghibur kami, Allah yang setia menguatkan kami dan memimpin kami dalam kehidupan kami, dalam menghadapi pergumulan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur, kami merasakan Engkau beserta dengan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau juga yang boleh mengampuni kesalahan kami Tuhan. Kami mau mengakui dosa-dosa kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus. Sehingga tidak ada satu halangan bagi kami di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang memusrahkan Tuhan kepada kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami rindu Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi pujian, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh mempunyai hati yang digemburkan untuk menerima firman Tuhan yang boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang mau menyerahkan ya Tuhan sekali lagi ibadah kami ke dalam tangan pimpinan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mendengarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan segala jemaat Tuhan di seluruh bumi. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Berbahagialah jalan hidup orang benar, karena diterangi oleh firman Tuhan, yang akan semakin terang hingga malam tengah hari. Dan apabila dia jatuh, tidak lagi biarkan sampai tergeletak. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar
dibiarkan sampai terlena. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkanku kembali. Sungguh dalam hidup orang benar terangi oleh cahaya firman Tuhan. Dan semakin hari dia akan semakin terang dalam kehidupan. Dalam hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Dalam hidup orang benar semakin terang hingga dalam tengah hari. Apabila dia jatuh, tidak dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkanku kembali. 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 Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi orang yang berbahagia, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk kita boleh datang menyembah kepada Tuhan dan boleh merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur penyertaan Tuhan. Hari lepas hari kita boleh lewati, di mana kita boleh memasuki di bulan September ini di minggu pertama. Saudara, kita bersyukur semua karena penyertaan Tuhan yang boleh menyertai di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan juga masih berikan Tuhan. Kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang boleh menolong kami, sehingga apa yang kami boleh renungkan kebenaran daripada firman Tuhan kiranya boleh berbicara kepada setiap kami, menguatkan kami, menuntun kami di dalam kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit ini ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk boleh hidup benar di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih, berkati ya Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari Mazmur nomor 16 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahagia orang saleh, Miktan dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Ada seorang pria remaja menemukan kepompong ngengat dan mengambilnya dan membawa pulang ke rumah untuk melihat kepompong itu menetas. Suatu hari, saudara, ada celah kecil muncul untuk beberapa saat. Ngengat kecil itu sedang berjuang, tapi ngengat itu tidak bisa memaksakan badannya untuk
melewati titik kecil atau celah lubang yang kecil itu. Melihat ada sesuatu yang tidak beres itu, lalu remaja itu mengambil gunting lalu menggunting bagian kepompong yang masih tersisa yang belum retak. Ngengat itu kemudian saudara, setelah digunting lalu keluarlah ngengat itu dengan mudah. Dan ketika keluar ngengat itu badannya besar, bengkak, tapi sayapnya kecil dan kusut, saudara. Remaja ini berharap dalam beberapa jam lagi sayap ngengat itu akan berkembang dalam keindahan. Tapi ternyata saudara, hal itu tidak terjadi. Ngengat itu tidak berkembang menjadi makhluk yang terbang secara bebas, melainkan harus melata, saudara. Melata di tanah, menyeret tubuhnya yang besar, bengkak itu, dan sayapnya yang kusut, saudara. Seharusnya kepompong itu berjuang untuk membutuhkan keluar dari celah kecil itu. Dan itulah cara Tuhan menciptakannya. Untuk mendorong cairan dari tubuh ke dalam sayap. Nah, pengguntingan yang dilakukan oleh remaja itu mungkin berdasarkan kasihan, ya saudara. Dan dia tidak mengerti. Tetapi saudara, hal itu merupakan hal yang keliru, yang salah yang dilakukan oleh remaja itu. Sehingga ngengat itu dia tidak wajar atau tidak keluar dengan sendirinya, sehingga dia tidak bisa terbang. Saudara, kadang-kadang perjuangan merupakan sesuatu yang sebenarnya kita semua perlukan. Bukan saja binatang, saudara, makhluk, tetapi juga saudara manusia di dalam kehidupannya, saudara, perlu berjuang. Saudara, di tengah-tengah masa pandemi ini kita berjuang, saudara, ya, kita menjaga kesehatan dengan baik. Kita melakukan disiplin protokol kesehatan. Saudara, kita harus berjuang berusaha jangan sampai saya terpapar COVID. Ya. Nah, saudara, tentunya banyak hal lagi sudah di dalam kehidupan kita. Kita harus berjuang. Mungkin di tengah studi, di tengah pekerjaan, di tengah usaha yang kita lakukan, saudara, perlu perjuangan. Membangun suatu keluarga, rumah tangga, juga saudara satu perjuangan. Nah, saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita mau belajar bahwa kebahagiaan daripada orang benar, ya, kebahagiaan daripada orang percaya, yang hidupnya saleh, yang hidupnya benar, saudara. Nah, saudara, seringkali di dalam kehidupan kita di tengah dunia ini, saudara, di tengah dunia yang penuh dengan dosa, di tengah dunia yang penuh sekuler, ya, yang duniawi, saudara, dan cara-cara duniawi di dalam dunia ini, saudara, bagaimana kehidupan sebagai orang percaya yang harus hidup benar, yang harus hidup saleh, yang harus hidup kudus, saudara. Saudara, ada seorang pemuda, saudara, dia berkata kepada pendetanya, berdoa tidak berdoa sama saja. Teman saya yang tidak percaya kena COVID, dia tidak berdoa, dia sembuh. Saya sebagai orang Kristen, saya berdoa dan saya sembuh. Saudara, dia sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen menyaksikan akan hal ini. Timbullah pertanyaan, apa bedanya berdoa dengan tidak berdoa? Sama saja, sembuh dari COVID. Dan saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, maka di dalam keadaan yang baik,
maupun di dalam keadaan yang tidak baik, saudara. Bagaimana kehidupan benar itu boleh nyata. Nah, inilah saudara, pemazmur memberitahukan kepada kita di dalam pasal 16 ini, saudara. Mazmur nomor 16 ini, yaitu bahagia orang saleh, yang diberi judul oleh LAI. Dan saya memberi judul bahagia orang benar. Saudara, kebahagiaan itu merupakan hal yang senantiasa dan didambakan oleh semua orang, bukan? Charles Swindoll, dia seorang pengkhotbah yang cukup terkenal, saudara, berkata, kebahagiaan itu suatu wabah penyakit menular. Maaf, jika kebahagiaan itu suatu wabah penyakit menular, maka tidak seorang pun yang tidak ingin ketularan. Gitu ya. Nah, ini berarti, saudara, semua orang sangat merindukan kebahagiaan itu. Nah, tentu pertanyaannya, saudara, bagaimana kita bisa bahagia di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah-tengah masa yang sulit ini, di tengah-tengah masa yang penuh dengan pergumulan ini, ya, penuh penderitaan. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita belajar, saudara, bahwa ada kebahagiaan orang benar yang boleh diperoleh. Yang pertama, saudara, yaitu bahagia orang benar karena dia hidup bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada diri sendiri. Di dalam ayatnya yang pertama, pemazmur Daud berkata, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saudara-saudara sekalian, pemazmur dia menyatakan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Tetapi dia juga bukan saja menyatakan iman kepercayaannya kepada Tuhan, tetapi dia juga boleh bersandarkan kepada Tuhan. Dia memohon, jagalah aku ya Allah, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Saudara, pemazmur menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia memohon perlindungan daripada Tuhan di dalam menjalani kehidupannya untuk boleh hidup benar di tengah-tengah kehidupan orang-orang kudus. Bagaimana juga di dalam kehidupannya sebagai orang kudus di tengah-tengah kehidupan orang-orang berdosa. Di tengah dunia ini, saudara, ada dua macam orang. Orang benar dan orang berdosa atau orang fasik, yang dikatakan juga, saudara, di dalam Mazmur 1. Di mana dikatakan, saudara, berbahagialah, ya, di dalam Mazmur pasal 1, mari kita membacanya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, ini kita melihat Mazmur 1 ayat 1 dan 2, perbedaan di dalam kehidupan orang benar dan orang fasik. Di mana orang benar itu hidupnya itu tidak mencontoh, tidak mengikuti daripada orang fasik, daripada orang berdosa. Berarti, saudara dan saya, di dalam kehidupan kita harus hidup benar. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, setiap kita yang percaya dibenarkan oleh iman, dan kita menerima anugerah keselamatan, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia baru yang diubahkan oleh Tuhan.
yang diperbaharui oleh Tuhan, sehingga kita bisa menjalani satu kehidupan sebagai orang-orang kudus, sebagai orang benar di dalam kehidupan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, kebersadaran itu seharusnya menjadi sepenuhnya kepada Tuhan. Menyadari bahwa siapakah kita? Kita lemah, kita tidak berdaya. Saudara, virus COVID, virus corona yang kecil, yang tidak kelihatan dengan mata kasat kita, ketika masuk ke dalam tubuh kita, menginfeksi sehingga kita mengalami sakit dan bahkan juga sampai mengalami kematian. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa ketidakberdayaan di dalam manusia, diri manusia yang tidak mempunyai kekuatan sendiri untuk bisa mengatasi akan hal itu. Berarti saudara, bahwa kehidupan kita, saudara, kita harus bersandarkan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita melihat kebahagiaan bahwa bagaimana orang benar itu boleh menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah. Kita melihat di dalam ayat yang kelima, ya Tuhan, Kaulah bagian warisanku, pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ayat 6, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hati. Saudara, bagaimana kehidupan orang benar itu akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah? Karena saudara dan saya memiliki kehidupan benar, kehidupan kudus, saudara, bahwa kita akan mewarisi daripada keselamatan. Kita akan menerima bagian yang ditentukan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah untuk kita terima. Yang dikatakan menyenangkan hatiku. Maksudnya menyenangkan hatiku. Milik pusakaku. Saudara, ini merupakan berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi orang benar, bagi orang percaya. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini saudara dan saya masih merasakan Tuhan memberkati saya. Tetapi bukan saja saudara kekinian atau sekarang, tetapi saudara, biarlah mata iman kita memandang kepada apa yang di depan kita, yaitu akan kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Allah bagi setiap orang-orang yang percaya, yang dianugerahkan oleh Tuhan akan keselamatan itu. Saudara, maka itu kita melihat bukan hanya kebahagiaan di dalam kebersandaran kepada Tuhan, bukan saja kebahagiaan yang diperoleh karena menerima janji-janji Allah itu bagi setiap orang yang percaya. Tetapi yang ketiga, saudara, kita akan melihat satu kebahagiaan karena pengharapan orang percaya. Saudara dan saya, ketika saudara masih di dalam dosa, firman Tuhan, Alkitab berkata, saudara dan saya tidak ada pengharapan. Tetapi setelah saudara dan saya di dalam Kristus percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, maka saudara dan saya memiliki hidup yang berpengharapan itu. Hidup yang penuh dengan pengharapan itu. Saudara, sebagai orang-orang yang memiliki pengharapan itu, menjalani kehidupan sebagai orang benar, saudara, satu pengharapan yang dimana saudara dan saya bukan hanya
melihat kepada apa yang saat ini, tetapi kepada apa yang di depan. Bukan yang hanya yang sekarang, tetapi yang akan datang. Dan bagaimana saudara di dalam kehidupan kita menjalani di dalam pengharapan itu kepada Tuhan. Maka kebahagiaan di dalam kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan itu, saudara, kita melihat ada 3 hal yang diberitahukan di dalam ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Yang pertama, saudara, adalah di mana Allah Tuhan memberikan kepadaku, dikatakan jalan kehidupan. Itulah pengharapan akan hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dikatakan, saudara, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pengharapan yang dari Tuhan Yesus Kristus itu adalah jalan kehidupan yang memberikan kehidupan yang kekal, bukan kehidupan hanya di dalam dunia ini, tetapi satu pengharapan kehidupan yang kekal, yang selama-lamanya, yang Tuhan janjikan bagi kita. Saudara, tetapi juga bagaimana, saudara, bukan saja kepada apa yang di depan, tetapi saudara, Tuhan juga yang boleh menolong kita di dalam kehidupan kita. Dia juga yang memberikan jalan kehidupan, memberitahukan jalan kehidupan di dalam dunia ini. Apa yang saudara dan saya jalani kehidupan ini sebagai orang benar. Saudara, maka kita melihat bahwa Tuhan menolong kita. Dan Tuhan memberikan jalan kehidupan itu bukan hanya di dalam dirinya, Yesus Kristus, tetapi juga, saudara, Allah memberitahukan jalan kehidupan itu, yaitu melalui Alkitab, ya. Wahyu Allah, firman Allah yang diberikan kepada manusia, kepada saudara dan saya. Melalui firman Tuhan inilah yang menuntun kita kepada iman, kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab ini, saudara, yang boleh membawa kita untuk boleh mengenal Allah yang benar. Allah yang sang pencipta daripada alam semesta ini. Dan melalui Alkitab ini, saudara, juga boleh menuntun di dalam kehidupan kita, memimpin di dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Pemazmur 119 ayat yang ke-105 memberitahukan kepada kita, digambarkan sebagai pelita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan, yang memimpin di dalam kehidupan kita, saudara. Bukan saja Allah Tuhan menyertai di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tetapi Dia juga boleh memberitahukan melalui firman Tuhan, supaya kita boleh mengerti kehendak Tuhan, supaya kita tahu bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang benar di tengah-tengah dunia yang gelap ini, di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, saudara. Saudara, gereja memiliki program 3M, ya, yang sama dengan saat masa pandemi ini, saudara, kita melakukan 3M, ya, sebagai protokol kesehatan kita, sebagai kewaspadaan kita. Tetapi, saudara, 3M program gereja kita adalah bersaat teduh. 3M membaca, merenungkan, dan menghafal
firman Tuhan. Setiap hari satu pasal, saudara dan saya boleh membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh memberikan waktu itu, saudara, dalam kehidupan kita setiap hari. Memberi waktu 15 menit, 30 menit, saudara. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Kita boleh merenungkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itulah yang menuntun jalan kehidupan saudara dan saya. Saudara, yang kedua, yaitu dikatakan kebahagiaan di dalam pengharapan di dalam Tuhan adalah di mana memberikan akan sukacita. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Saudara, Allah Tuhan kita, Dia adalah sumber sukacita itu. Maka itu sudah di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bukan dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam dunia, bersukacitalah senantiasa dalam dirimu. Bukan, saudara. Tetapi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, di dalam surat Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang hanya 4 pasal, saudara, 16 kali kata sukacita diulang terus, saudara. Saudara, padahal Rasul Paulus menulis surat Filipi ini ketika dia ada di dalam penjara. Bukan di dalam keadaan dia memiliki kehidupan yang baik, yang senang, tapi penderitaan yang susah. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus ketika di dalam penjara, dia masih bisa berdoa. Dia masih bisa memuji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Pemazmur pasal 16 ayat 7 kita melihat dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, yang pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Saudara, bagaimana hidup kita, saudara, ketika kita di dalam Tuhan, maka sukacita itu diberikan di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam keadaan apapun, saudara dan saya, di dalam keadaan apapun, saudara dan saya, Tuhan berikan sukacita itu, saudara. Dan sukacita itu adalah sukacita yang sejati, saudara. Yang dikatakan, saudara, di sini bahwa sukacita yang berlimpah-limpah yang Tuhan punya, karena Dia adalah sumber sukacita itu. Saudara-saudara sekalian, biarlah di tengah masa pandemi ini, biarlah kita jangan bersungut-sungut, saudara. Biarlah kita selalu bersyukur. Kita memuji Tuhan. Kita bisa merenungkan firman Tuhan. Kita bisa bersekutu dalam doa. Saudara, saya mengajak kita memiliki satu kerinduan di dalam doa. Setiap hari Rabu, saudara, walaupun lewat Zoom, saudara, mari, saudara, kita bersekutu dalam doa bersama dan saling mendoakan. Saudara, itulah kekuatan kuasa doa yang saudara dan saya akan alami, saudara. Di dalam kehidupan saudara dan saya akan mengalami sukacita, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, pengharapan dalam Tuhan, kita akan menerima nikmat senantiasa. Dikatakan di tangan, ayat 11 yang bagian terakhir, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di tangan Allah, di tangan kanan Allah ada
nikmat senantiasa. Saudara, apa itu nikmat? Nikmat itu karunia, saudara. Nikmat itu karunia, pemberian yang Allah berikan di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23, saudara, di sana dikatakan upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, dahulu kita berdosa dan dikatakan upah dosa itu adalah maut, kematian yang kekal. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Saudara dan saya sudah menerima karunia itu. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dikatakan, saudara, kalau kita hidup di dalam pengharapan sebagai orang percaya yang senantiasa hidup benar, hidup kudus di hadapannya, saudara, maka kita akan menerima karunia yang dari Tuhan. Saudara, karunia pemberian yang dari Tuhan merupakan berkat-berkat yang boleh ada, yang boleh nyata di dalam hidup kita. Saudara, ketika saya mengatakan berkat-berkat dari Tuhan, saudara, jangan kita hanya mau memperhatikan atau hanya menerima berkat dan itu menjadi berkat Tuhan hanya materi saja. Saudara, ketika kita lemah, kita boleh dikuatkan. Ketika kita boleh mengalami sakit penyakit, Tuhan tolong sembuhkan kita. Ketika kita susah, Tuhan hidup. Ketika kita membutuhkan di dalam kesusahan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Saudara-saudara sekalian, itu juga berkat Tuhan, saudara. Itu karunia nikmat yang senantiasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudara sekalian, apakah saudara boleh sungguh menyadari bahwa kebahagiaan di dalam Tuhan adalah pengharapan, yaitu pengharapan yang Tuhan berikan, karena Tuhan memberikan jalan kehidupan, karena Tuhan memberikan sukacita kepada saudara dan saya, karena Tuhan memberikan nikmat karunia. Mari saudara sekalian, biarlah kita bukan hanya bersandar kepada diri sendiri, tapi biarlah hidup kita dan mempercayakan Tuhan sepenuhnya, kita bersandar kepada Tuhan. Di tengah masa pandemi ini, saudara, biarlah kita terus berdoa, Tuhan, saya membutuhkan akan kasih-Mu. Tuhan, saya membutuhkan kemurahan-Mu. Tuhan, saya membutuhkan karunia-Mu. Tuhan, saya membutuhkan kasih-Mu. Belas kasihan-Mu ya Tuhan. Saya butuh pertolongan. Saya membutuhkan perlindungan-Mu. Saya membutuhkan penjagaan-Mu. Saya membutuhkan penyertaan-Mu, saudara. Saudara, pertanyaannya, apakah setiap hari kita mempunyai satu pengharapan pada Tuhan, iman kepada Tuhan, dan mau hidup di dalam Tuhan, selalu memiliki persekutuan, mau dekat dengan Tuhan? Saudara, itulah pengharapan, kebahagiaan yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Di tengah-tengah kehidupan masa pandemi ini, saudara, mungkin kita melihat ke depan tidak ada harapan.
Tidak tahu kapan berakhirnya daripada pandemi COVID-19 ini. Bagaimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana masa depan keluarga saya? Bagaimana masa depan usaha saya? Bagaimana masa depan studi saya? Bagaimana masa depan pekerjaan saya? Saudara-saudara sekalian, biarlah kita boleh sungguh mau datang kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara dan saya, biarlah kita menyadari, saya membutuhkan Tuhan yang menjaga saya, Tuhan yang melindungi saya di dalam seluruh kehidupan saya. Saya mau menjalani kehidupan sebagai orang percaya, sebagai orang yang kudus, sebagai orang yang benar, sebagai orang yang saleh di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Sekali lagi firman-Mu, Tuhan, Engkau boleh melalui firman-Mu, Engkau boleh berbicara kepada kami. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan setiap kami. Tuhan, apakah di dalam kehidupan kami hari ini Tuhan, kami sudah jauh daripada-Mu ya Tuhan. Hidup kami tidak berkenan di hadapan Engkau. Hidup kami tidak kudus di hadapan Engkau. Hidup kami tidak benar di hadapan Engkau. Tuhan, biarlah Engkau juga boleh menolong kami ya Tuhan. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, boleh terus mendorong kami, memberi semangat kami, untuk kami terus berjuang sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam pengharapan. Yang di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau selalu bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada diri kami sendiri, kekuatan diri kami sendiri. Tuhan, itulah cara-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan. Ada masalah, ada penderitaan, ada kesulitan yang harus kami hadapi. Biarlah Tuhan, kami juga mau teguh di dalam iman kami. Kami mau berjuang ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh di dalam keadaan apapun ya Tuhan, kami boleh penuh dengan pengharapan, kami penuh dengan senantiasa sukacita, kami boleh senantiasa merasakan dan menerima nikmat karunia yang daripada Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara sekalian, kita meresponi firman Tuhan dengan kita menaikkan pujian, ku bersyukur buat kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu.
boleh memberikan kekuatan bagi kita dalam menghadapi kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau membawa persembahan dalam rumah Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera di layar. Dalamnya kasih sayang Tuhan yang dituliskan dalam hati kita, kita boleh melewati suka dan duka yang senantiasa indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hati-Mu. Sungguh dalamnya kasih sayang-Mu Tuhan. Dalamnya kasih sayang-Mu Kau tuliskan dalam hatiku, suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam kami bersyukur karena kami boleh ada dalam hati-Mu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupan kami. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur
Mari saudara sekalian kita bersama-sama menaikkan doa syafaat sebelum kita menaikkan doa syukur persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita sehati bersama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih-Mu ya Tuhan yang sungguh besar, yang telah Kau nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami boleh berubah status dari orang berdosa menjadi orang-orang yang dikuduskan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh melihat bagaimana ya Tuhan karya-Mu Tuhan di atas kayu salib yang telah Engkau nyatakan untuk menebus dosa kami. Biarlah Tuhan karya-Mu yang indah, karya-Mu yang membuat kami heran, boleh sungguh juga Tuhan kami boleh mempercayai dan bersandar hanya kepadamu saja ya Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami ya Tuhan, para pemimpin bangsa kami. Biarlah Tuhan menolong, memberi hikmah di dalam mereka menjalani akan pemerintahan ini sehingga boleh dengan baik. Tuhan pulihkan ekonomi, Tuhan pulihkan akan keamanan, akan politik Tuhan, sehingga boleh ada kedamaian bagi bangsa negara kami ya Tuhan. Di tengah masa pandemi COVID yang belum berakhir, kami boleh menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam penanggulangan daripada bangsa negara kami di masa PPKM ini Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh memberkati dan menolong, sehingga ya Tuhan semakin terus berkurang mereka yang terpapar COVID-19. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, boleh semakin terus boleh menurun, dan kami mohon kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan pandemi COVID-19 ini boleh berakhir ya Tuhan. Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang boleh sungguh nyata boleh jadi ya Tuhan atas bangsa kami. Tuhan, kami mau menyerahkan setiap kami Tuhan, masyarakat boleh menjalani, boleh disiplin di dalam protokol kesehatan. Tuhan, kami mohon pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka yang mengalami kelemahan tubuh yang sakit saat ini Tuhan, baik di rumah, mungkin di rumah sakit. Tuhan, kiranya tangan kuasa-Mu Tuhan yang menolong menjamah mereka dari segala kelemahan sakit penyakit. Tuhan, meneguhkan iman mereka. Biarlah mereka selalu terus boleh bersandar kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah masa yang sulit ini Tuhan. Mungkin apa yang dialami di tengah keluarga, di dalam pekerjaan, usaha, kiranya Tuhan Engkau juga yang boleh menolong, membuka jalan, curahkan berkat-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah keluarga ya Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat dari anak sekolah minggu sampai lansia ya Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan, penjagaan Tuhan yang boleh sungguh nyata juga Tuhan di tengah masa pandemi ini. Tuhan, berkati di tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami serahkan Tuhan untuk Gereja Kristen Kalam Kudus di tempat ini. Tuhan juga yang terus memimpin, memberkati ke depan ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang di depan kami Tuhan, tetapi kami percaya penyertaan pimpinan Tuhan kiranya boleh terus memakai gereja-Mu Tuhan, boleh menjadi terang, boleh menjadi saksi, boleh nyata juga ya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga boleh banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan melalui gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk segala kebutuhan gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang mencukupi ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang telah membawa persembahan syukur mereka, persembahan mereka
Semuanya itu Tuhan, karena berkat yang daripada-Mu. Tuhan, kami boleh sungguh menyadari segala berkat-Mu Tuhan, kekuatan, penghiburan, pertolongan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu Tuhan, yang Kau sudah nyatakan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami juga boleh sungguh nyatakan akan syukur kami yang kami bawa di dalam persembahan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati Tuhan setiap kami yang boleh membawa persembahan kami sebagai syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan doa seru kami yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita menaikkan pujian mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian doksologi. Bapak Ibu, saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan, penghiburan, persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kita. Kita boleh memasuki di bulan September ini, di minggu pertama. Saudara, firman Tuhan dalam 3 minggu ke depan akan disampaikan oleh dosen-dosen dari Seminari Alkitab Asia Tenggara. Kiranya Bapak Ibu, Saudara bisa mendukung dalam doa dan juga mempersiapkan hati untuk boleh mengikuti ibadah kita secara online setiap minggu. Saudara, biarlah kita boleh sungguh menyediakan waktu, ya. Ibadah umum kita pukul 9 pagi. Biarlah kita juga boleh menyediakan waktu bersama-sama, semua jemaat boleh mengikutinya di dalam waktu yang bersamaan. Saudara, biarlah kerinduan itu boleh sungguh mendorong saudara untuk boleh hidup disiplin secara rohani, untuk boleh mengikuti ibadah dengan sesuai yang sudah gereja ya tetapkan untuk ibadah umum kita jam 9 pagi, ibadah sekolah minggu jam 10 pagi, dan juga ibadah tunas remaja. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.